Oke, karena bagian atas tubuh kamu udah bisa digerakkan, kita coba ke bagian bawah ya, dari pinggang ke kaki. Kita coba dari kaki dulu, oke? Sini. Ini kamu bisa ngerasain pas aku sentuh gini nggak, Saka? Sedikit. Oke. Kita ke telapak kaki ya. Kalau telapak kaki ini gimana? Geli sedikit. Sedikit. Ini gimana rasanya? Sedikit berasa. Oke, sekarang kita coba di kaki bagian kiri ya. Coba kamu angkat pelan-pelan sekuat tenaga kamu. Ayo Mas, kamu bisa. Nggak bisa. Bisa, Mas. Semangat dong. Saka, kamu harus yakin, kamu pasti bisa. Bisa. Cepat pelan-pelan. Nice. Good. Sekarang kita coba di kaki kanan ya. Angkat pelan-pelan kaki kanannya. Kamu pasti bisa. Kamu harus yakin. Bisa, Mas. Tadi kan bisa. Sekarang pasti bisa lagi. Terus, Mas. Mas, semangat, Mas. Semangat, semangat. Ini progres yang luar biasa. Oke, karena sekarang syaraf-syaraf di bagian kaki kamu udah mulai bisa bergerak, sudah mulai bisa berfungsi pelan-pelan, kita coba jalan ya. Ariana, bantu aku ya. Sekarang. Yuk. Gimana nih angkatnya? Oke.
Kamu harus kuatin tenaga kamu biar kamu bisa seimbang melangkah perlahan demi perlahan. Oke, kita mulai dari kaki kanan dulu. Din, ini nggak terlalu terburu-buru ya. Kalau jalan sekarang nanti takutnya kenapa-napa lagi. Bisa. Aku bisa. Oke, Mas, hati-hati ya. Itu kan, Mas, jangan dipaksa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, Mas. Jangan dipaksa. Aku bisa. Diri. Oke, kalau nggak kuat bilang ya. 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 Terus. Iya. Terus, Mas. Ya, Bisa, Mas. seimbangin badannya biar nggak jatuh. Oke, udah bisa deh, bisa. Lepas. Mas, Iya, lepas. Saka kamu ya. enggak. Aku bisa. Yaudah, kita coba ya. Aku bisa. Aku bisa. Oke. Aku bisa. Nggak usah, udah segini aja, Mas. Lepas. Gimana, Din? Aku bisa. Lepas. Oke. Kamu yakin? Iya. Kaki kanan dulu, pelan-pelan, nanti baru kaki kiri. Oke. Aku bisa. Sak. Selamat istirahat. Makasih, Rin. Non, Mas Galvin mau nengokin Mas Saka. Hai, Vin. Permisi, Non. Makasih ya, Bi. Rin. Halo. Halo. Sak. Aku sengaja kesini mau nanya kabar soal Saka. Gimana kabarnya? Hari ini progresnya lumayan banget sih. Jadi syaraf bagian bawahnya itu mulai berasa. Makanya tadi pas coba buat berdiri katanya telapak kakinya udah mulai berasa napak. Oh, bagus dong. Ya, soalnya aku sekarang mau berangkat ngantor, jadi sekalian mau cek keadaan Saka. Sak. Cepet sehat ya. Makasih, Vin. Iya. Vin, thank you ya. Kemarin udah bantuin kita pas kebakaran. It's okay, nggak apa-apa. Seneng kok bisa bantuin. Ya udah kalau gitu, aku harus berangkat ngantor nih. Duluan ya. Aku anter deh ke depan. Oh, boleh? Dinda, aku keluar sebentar ya. Keren. Ayo, aku anter.
Vin, thank you ya udah nyempetin jengukin Mas Saka kesini. Iya, sama-sama Rin. Gimana keadaan kamu? Kamu baik-baik aja kan? Ya aku baik-baik aja kok. Ini kayaknya luka bakar di tangan aku sebentar lagi bakal sembuh sih. Asal aku rutin pakai salapnya juga beberapa hari lagi sembuh. Bukan itu maksud aku. Jadi? Kamu baik-baik aja kan? Kamu nggak ngerasa terbebani dengan kondisi Saka seperti ini? Enggak, aku baik-baik aja kok. Aku ngerasa ini udah jadi kewajiban aku sih. Karena gimana pun Mas Saka bisa kecelakaan kayak gini kan karena aku. Dia mau nyelamatin aku. Harusnya aku yang ketabrak mobil, Vin. Iya, aku paham. Terus langkah berikutnya apa setelah Saka sembuh? Rencananya sih aku mau balik ke tujuan awal aku. Lanjutin proses cerainya. Mbak Riri kok nggak diajak, Vin? Riri? Riri itu lagi nginep 2 hari di rumah mama. Dan kayaknya sekarang dia ada acara sama teman-temannya deh. Tapi nggak tahu acara apa. Oke. Salam ya sama Mbak Riri. Iya, nanti aku salamin. Oke, aku berangkat kantor dulu ya. Ya. Hati-hati. Ya, kamu juga. Bye. Hati-hati juga. Oke, bye. Pasti susah ya punya istri kayak Ariana. Udah cantik, pinter, baik. Pasti kamu cemburu kalau dia deket laki-laki lain. Aku ngelihat Ariana jalan sama laki-laki lain, sakit hati aku. Iya. Kamu ada masalah ya? Masalah? Enggak, aku nggak ada masalah. Kenapa? Tangan kamu Oh, ini tadi aku kena bola pas di rumah sakit. aku nggak percaya. Beneran. Jadi tadi tuh di rumah sakit ada anak-anak lagi main bola, terus nggak sengaja kelempar bolanya ke tangan aku, makanya jadi Itu merah. siapa yang cengkeram tangan kamu? Cengkram? Iya. Enggak ada. Ini kena bola aja kok. Kok kamu nangis? Tapi kalau kamu mau ngobrol, aku nggak apa-apa. Jangan sungkan ya. Aku udah. Aku harus bisa menyelidiki Bu Wiryo untuk mendapatkan kelemahan dia. Gimana? Ada jadwal meeting untuk saya hari ini? Belum ada info lagi. Coba kamu cek dulu. Ya. Bu Wiryo nggak boleh tahu nih keberadaan gue di sini. Tidak ada, Bu. Mungkin dari Pak Dante atau dari Pak Kusuma?
Miris banget gue liat ruangannya ini. Udah lama gak ditempatin. Apalagi sebentar lagi Saka bakal didepak dari perusahaan ini. Makin kosong deh ini ruangan. Selin, Hai, sayang. kok kamu di sini? Dan kamu juga nggak ngubungin saya loh kalau mau ke sini. Sengaja sayang, aku mau kasih kamu surprise. Emangnya kamu udah nggak marah sama saya? Marah gak ya? Saya minta maaf ya, kalau saya nggak hubungin kamu. Soalnya saya tahu kamu tuh butuh waktu. Aku juga minta maaf ya. Aku terlalu kebawa suasana, jadinya hubungan kita jadinya enak. It's okay. Sayang, kamu lagi sibuk nggak? Kita Oke. makan siang bareng yuk. Ayo. Sil? Hai Bu. Hai. Sorry ya, saya berangkatnya agak siangan nih soalnya tadi ngurus di rumah dulu sebentar dan gak ngabarin kamu juga. Tapi kantor gimana? Aman? Tenang aja Bu, aman kok semuanya. Selagi ada Sisil di sini, semuanya aman. Oke, good. Ibu habis jagain pas Saka terapi ya? Iya. Sekarang udah lumayan banget soalnya progresnya semenjak ada dokter Dinda. Thank God ada dia sih. Udah mulai bisa digerakin kakinya, sudah mulai bisa jalan sedikit-sedikit. Bagus dong kalau kayak gitu. Iya. Dokter Dinda itu cantik banget ya Bu. Udah cantik, pintar, baik lagi. Iya sih, bener. Pantas Selin insecure sama dia. Kenapa? Oh enggak. Sisil lagi nggak habis pikir aja Bu. Ternyata dokter Dinda tuh cantik banget ya. Kecantikannya dia itu ya juara 2 lah buat Sisil. Juara 1-nya tetap ibu dong. Ya udah. Nanti saya naikin gaji kamu ya. Oh iya loh, saya baru ingat. Apa? Jadi saya beberapa kali liatin ibu. Dia suka banget nandangin liontin ini nih. Nih. Saya nggak tahu liontin itu punya siapa. Tapi kayaknya penting banget ya buat ibu. Soalnya setiap kali saya tanya, dia pasti selalu ngelak. Menurut saya ya, ini ada hubungannya sama anaknya yang itu. Loh, ini bukannya bundle flash disknya Saka ya? Kok bisa sama... Apa cuma kebetulan aja? Kok diem sih? Nggak apa-apa. Kamu kok baru kasih tahu aku sekarang? Ya gimana saya mau ngasih tahu kamu? Baru kemarin aja kamu marah kan sama saya. Ya, jadi saya nggak ada waktu untuk ngasih tahu hal ini ke kamu.
Ya, aku baru tahu ini sih. Atau emang kalung ini ada hubungannya ya sama flash disknya Saka? Kayaknya habis makan siang ini gue harus ketemu sama Saka. Fit, Papa udah bener-bener bingung nih. Gimana ini caranya ngadapin mama kamu? Bikin laporan seenaknya. Udah gitu, salah lagi semua laporannya. Kalau begini terus, bisa berantakan perusahaan kita, Fit. Terus mama kamu itu kalau dikasih tahu, gak akan terima. Keras kepala dia itu. Aduh, bingung sih gimana ya? Ya, Galvin juga lagi bantu nih, Pak. Gimana caranya Mama tuh berhenti dari kantor. Masalahnya gini loh, Pak. Mama itu disalahin aja nggak mau. Apalagi disuruh berhenti dari kantor kan. Ya, terus gimana ini? Bu, si Dita tuh kabarnya gimana ya? Kok Sisil nggak pernah dengar kabarnya dia? Kelihatannya sih baik-baik aja. Sempet sih beberapa kali dia ngunjungin Mas Saka, cuman nggak terlalu sering. Kayaknya karena dia hamil mungkin. Menurut Sisil hamil tuh bukan jadi masalah deh, Bu. Kalau emang dia beneran cinta sama Pak Saka, ya pasti dia bakal ngelakuin gimana pun caranya buat sembuhin suaminya, nggak sih, Bu? Ya kan? Atau jangan-jangan si Dita itu cuman pura-pura lagi, Bu. Pura-pura sayang sama Pak Saka. Kan ada maunya doang. Ya bisa jadi sih. Apa yang kamu bilang tadi itu bisa semuanya benar. Memang mungkin Dita deketin Mas Saka, nikahin Mas Saka itu ada maunya. Tapi saya juga nggak tahu sih. Who am I to judge, right? Non Selin, Bi, tumben kesini. Tapi Non Arinnya udah berangkat ke kantor, Non? oh iya nggak apa-apa, saya nggak mau ketemu sama Arin kok, Bi. Saya mau jenguk Saka. Boleh kan, Bi ya? Boleh. Mari, Non. Silakan, Non. Makasih, Bi. Bibi tinggal ya. Iya. Halo Bi, kenapa Bi? Ada masalah sama Mas Saka? Oh, enggak. Cuman mau kasih tahu ini Non Selin datang katanya mau nengokin Mas Saka. Selin sama siapa ke rumah Bi? Sendiri kok datangnya? Biasa aja dong ngeliatinnya. Nggak usah kenceng gitu mukanya. Kayak nggak suka gitu loh. Kamu nggak akan ada di sini kalau nggak ada maksud. Oke, ya udah makasih ya Bi. Oh, dia Non. Tumben banget Selin tiba-tiba nengokin Mas Saka. Ada apa ya? Bener banget lagi kamu. Ada yang mau aku tanyain sih sama kamu, Saka. Apalagi sih yang kamu tutupin dari semua orang?
Aku nggak ngerti maksud kamu. Tutupin apa? Aduh, udah deh Saka. Kau boleh bohongin semua orang, tapi nggak dengan aku. Banyak banget yang kamu tutupin ke semua orang tuh. Hubungan kamu dengan beberapa orang, termasuk Bu Wiryo. Ada hubungan apa antara kalian berdua? Ini omong kosong apa lagi sih, Sel? Sejujurnya agak percuma sih aku nanya kamu. Toh juga kamu nggak akan kasih tahu aku kan ya? Apa yang aku tutupin? Aku nggak ngerti. Ya oke. Terserah. Kamu masih nggak mau ngomong sama aku juga nggak masalah. Tapi kamu tahu aku lah ya Saka. Aku pasti akan cari tahu. Gampang banget buat aku tuh cari tahu rahasia kamu. Terserah. Ya, oke lah. Kamu cepet pulih lah, biar bisa cepet kerja. Kasihan aku liat ruangan kamu, penuh debu. Oh jangan-jangan sebentar lagi bakal jadi gudang kali ya? Oh, emang kau masih bisa kerja di sana, Saka? Udah enggak kali ya? Non Selinnya udah keluar kamar. Oke, makasih ya, Bi. Iya. Siapa, Bi? Ariana ya? Iya, soalnya Bibi mesti lapor siapa aja yang jenguk Mas Saka. Oh gitu, ya. Tadi juga saya kebetulan kok, Bi. Kebetulan lewat, terus saya juga kan belum jenguk Saka semenjak Saka udah pulang. Ya udah, Bi, kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Terima kasih banyak loh, Non. Hati-hati di jalan ya. Mari, Bi. Ini kenapa rumah jadi berantakan banget kayak gini ya? Baru juga ditinggal 2 hari. Ya, halo sayang. Sayang, kamu habis ngapain di rumah? Ini kenapa rumah jadi berantakan banget ya? Kamu habis bikin pesta di sini. Sayang, aku lupa bilang sama kamu. Jadi gini, salah satu kamar di rumah Ariana itu kebakaran sayang. Dan nggak bisa dihuni, makanya aku tawarin rumah kita untuk mereka stay. Jadi apa? Jadi kamu ngundang dia buat nginep di rumah kita? Gitu? Enggak gitu sayang. Jadi, Mas, kamu nyebelin banget ya. Kamu bisa ngundang Ariana buat nginep di rumah kita. Padahal kalau misalnya nanti aku lahiran, aku berhari-hari di rumah sakit, kamu mau ngapain? Kamu beliin rumah dia? Gitu? sayang kamu jangan salah paham, aku mau jelasin. Halo? Ri, halo? Matiin sih. Nyebelin banget sih Mas Galvin ini. Sil, Herlin katanya habis dari rumah saya loh. Jengukin Mas Saka. Ngapain ya Bu Selin jengukin Pak Saka? Bukannya hubungannya mereka berdua itu udah gak akrab lagi ya? Iya, makanya saya kepikiran nih jadinya. Tapi semoga deh Selin gak aneh-aneh. Soalnya progres kesembuhannya Mas Saka ini lagi membaik banget. Dan
Saya nggak berharap nanti dengan datangnya Selin terus tiba-tiba jadi memburuk lagi gitu. Mencurigakan gak sih Bu? Apa nggak sebaiknya Ibu cari tahu aja gitu? Karena kan tuh nenek sihir harus dijagain Bu. Kalau nggak tahu deh apa yang dia lakuin. Iya juga ya. Yaudah kalau gitu saya balik dulu deh. Saya cek rumah. Saya mau mastiin semuanya baik-baik aja. Iya Bu. Sisil mau izin juga ya Bu. Abis makan siang, Sisil mau ke kantornya Pak Kusuma. Oke. Duluan ya, Sil. Kok bisa ya? Saka sama Bu Wiryo itu punya liontin yang sama. Apa anak yang selama ini Bu Wiryo cari itu Saka ya? Tapi kalau iya, gue masih belum punya bukti yang valid. Harusnya gue ambil aja itu flash disk punya Saka yang ada liontinnya. Sepertinya bisa jadi kunci. Halo Bu. Oh iya, terima kasih sudah diingatin untuk meeting. Mari Bu. Semoga aja waktunya masih keburu setelah meeting gue ke kantor Saka. Sayang, coba deh kamu lihat. Gimana caranya ya kita bisa cari tahu soal beli saham ini? Menurut kamu gimana ya? Atau aku datang aja ke kantor Saka untuk cari tahu semua ini? Emangnya kamu bisa masuk kantornya Saka? Bisa dong. Apa sih yang aku nggak bisa? Untung aja Saka ninggalin semua barangnya di sini waktu itu. Kamu itu emang bener-bener bisa diandalin banget ya sayang. Iya dong. Bias. Non. Bias, saya mau tanya, apa benar kemarin malam ada kebakaran di sini? Oh iya, kamarnya Mas Saka yang terbakar. Tapi sekarang udah bener, udah bisa ditempatin lagi. Yuk ke dalam yuk, lihat sekalian nengokin Mas Saka. Tapi untung lo kemarin ada Mas Ganteng, jadi apinya nggak merembet itu kemana-mana. Terus Mas Ganteng nawarin biar Mas Saka tuh bobok dulu di rumahnya Non Riri gitu. Oh, jadi yang nginep bukan Ariana tapi Saka, Bi? Iya. Tapi emangnya Ariana nggak nemenin Saka nginep gitu buat sekalian jagain Saka? Oh, Non Arin kan udah gudeg banget sama Mas Saka, jadi dia nggak mau lah. Tuh kan, jadi kesel. Mas Calvin bisa aja kan nemuin Ariana, sosokan prihatin gitu. Toh Sakanya juga masih nggak berdaya. Awas aja kamu Mas, kalau dugaanku beneran. Non, kok malah ngalamun? Enggak Bi, saya jadi ngerasa bersalah sama Mas Galvin. Soalnya saya pikir Ariana yang nginep, tapi ternyata Saka yang nginep. Cuman Mas Saka tok yang nginep gitu. Aduh, ini gimana ya? Riri pasti salah paham nih. Jangan sampai aja dia nyamperin Ariana, terus dia marah-marah sama Arin. Aduh, bisa gawat nih. Pak, silakan duduk, Pak. Nggak usah. Bapak di sini aja. Udah, santai aja. Oh iya. Gini, Vin. Ada yang nggak beres nih. Nggak beres gimana, Pak? Audit keuangan yang kemarin yang nggak beres. Yang mama kamu melakukan kesalahan lagi itu. Ternyata mama kamu itu asal tanda tangan aja dan dia tuh nggak ngecek lagi laporannya ya. Jadi ada pembelian furniture buat properti. Itu harganya mahal sekali, Vin. Dan itu kebeli sama perusahaan. Aduh. Iya, kayaknya Galvin inget deh, Pak. Waktu itu pas lagi ngobrol sama Mama disamperin sama staf minta tanda tangan. Nah, Mama itu main tanda tangan aja, Pak. Padahal aku udah ingetin untuk Mama cek lagi tanda tangannya. Bener nggak itu dokumennya? Tapi Mama cuek aja. Ya gitu itu tuh. Sifat mama kamu itu. Kalau papa sih udah nggak aneh ya. Mama kamu itu
pengen menang sendiri, Fit. Keras kepala. Dan nggak mau dengerin omongan orang lain. Apalagi omongan kamu sama papa. Udah, kita ini jadi salah terus di mata mama. Papanya pusing, Fit. Harus gimana ya ngadepin mama? Aduh. Aku tahu kalau Selin emang sering ngelantur. Tapi apa yang dibilang Selin pasti beralasan. Tapi ada apa sama Bu Wiryo? Jelas-jelas Bu Wiryo nggak suka sama aku. Daripada aku mikirin hal yang kayak gini bikin aku sakit kepala, bikin aku pusing sendiri. Mendingan aku lakuin sesuatu yang berharga buat aku. Aku harus belajar jalan lagi. Itu suara apa ya? Sebentar ya, Non. Aku cek dulu ya. Iya. Ya ampun. Mas, kenapa kok bisa begini? Gak apa-apa. Sebentar. Bibi bantu. Bentar. Iya, Bi. Ayo, Mas. Ayo, bisa, Mas? Bisa, Bi. Ayo. Pelan-pelan, Mas. Oke. Pegang tempat tidur. Pegang. Bi. Makasih, Bi. Iya. Kenapa tadi, Mas? Kok jatuh? Saka tadi lagi belajar jalan, Bi. Terus? Tapi kayaknya Saka masih belum seimbang sampai kejedot tadi, Bi. Coba maaf ya, Bibi lihat sebentar ya. Mas itu Au. benjol loh. Duh maaf, Bibi ambil kompres sebentar ya. Tunggu sebentar. Makasih ya, Bi. Non Riri, titip Mas Eka sebentar ya, Bibi mau ambil kompres. Iya, Bi. Saya di sini ya, Bi ya. Halo, Sak. Oke. Udah baik kan? Gimana kondisinya? Udah ngerasa bersalah belum sama Ariana? Udah ya. Kamu nggak usah nyampein hal yang seperti itu lagi ya. Selin juga tadi kesini udah nyampein hal yang sama kok. Wah, kayaknya banyak nih yang sepaham sama aku. Mendingan daripada kamu terus-terusan mau ngejatuhin mental aku. Kamu lebih baik jagain Galvin. Supaya Galvin gak kesini terus deket-deket sama Ariana. Galvin udah baik sama kamu, Mas. Dia udah nolongin kamu. Galvin udah baik juga buat minjemin kamar untuk kamu, biar kamu bisa stay di sini. Dia udah nolongin kita juga dari kebakaran. Kalau nggak ada dia, kita gimana, Mas? Kita belum tentu selamat, Mas. Maksud aku nggak gitu. Kamu udah bisa ngomong sekarang, Mas. Tapi aku nggak dengar kamu bilang makasih sekalipun ke Galvin. Kamu malah jelek-jelekin dia di depan istrinya. Tega kamu, Mas. Kenapa gini banget ya belain Mas Galvin? Apa jangan-jangan Ariana punya rasa sama Mas Galvin?
nggak bisa dibiarin. Aku harus bikin Saka, Ariana bisa bersatu lagi. Ya, hanya itu cara satu-satunya. Sayang, Enggak. Enggak. Aku bukan sayang kamu lagi. Sayang kamu tuh Dita. Kamu panggil sayang ke Dita aja, jangan ke aku. Aku tadinya kesini mau ngecek keadaan kamu, katanya BS bilang kamu jatuh. Tapi sekarang kamu udah bisa ngomong, udah bisa jelek-jelekin orang. Jadi kayaknya kamu udah baik-baik aja sih. Sama satu lagi sih, Mas. Pas kamu kecelakaan, aku ngerasa aku udah utang budi sama kamu. Tapi kemarin, aku udah selamatin kamu juga kok dari kebakaran itu. Jadi sekarang aku udah gak perlu ngerasa aku ada hutang budi lagi sama kamu. Mari Mbak. Bi, Arin tadi udah cek. Kelihatannya sih kondisinya Mas Saka udah baik-baik aja sekarang. Tapi anu non tadi kepalanya benjol loh. Iya, nanti Arin coba minta tolong sama dokter Dinda buat ngecek. Iya non. Kalau makan siangnya Mas Saka udah disiapin belum? Belum non, nanti habis bersihin pecahan kaca yang di dalam Bibi siapin ya. Ya udah, kalau gitu Arin pergi dulu. Arin mau ketemu sama Papi soalnya. Arin balik cuma buat ngecek. Kalau ada apa-apa kabarin Arin ya. Iya non. Oke, bye Bi. Walaupun dingin kayak gitu, non Arin tetap aja perhatian sama Saka. Galvin ada ide, Pak. Gimana kalau Mama sama Coki kita gabungin aja dalam satu project? Soalnya kan Mama sama Coki tuh 11-12 sifatnya. Jadi Mama tuh lambat laun akan tahu tuh sifat Coki kayak gimana. Dan pasti dia nggak akan betah deh di kantor dan mundur dengan sendirinya. Gimana? Boleh. Ide bagus itu, Fit. Dua orang yang kepala batu, mungkin cocok disatuin ya. Ya, boleh. Biar nanti Papa bicara sama Coki, sama Mama juga, ya. Oke, Pak. Satu lagi, Fit. Gimana proyek yang kerjasama dengan Kusuma? So far sih so good. Dan nanti akan ada meeting lanjutan sih, Pak, untuk ngebahas soal ini. Gitu ya. Tapi jujur ya, Papa itu sebetulnya ya kurang serp lah. Ada kerjasama dengan Kusuma. Mereka itu kerjanya kurang bagus lah, Fit. Nggak baik. Tapi ini yang ngelit Dante sih, Pak. Dan Dante itu orangnya bagus kok kalau kerja. Oke dia. Ya sama aja lah, orang-orang di sana itu nggak sebagus kita, Fit. Ya sudah, nggak apa-apa. Pokoknya tolong ya, kamu selalu waspada dan awasi terus, oke? Oke, Pak. Ya sudah, Bapak kembali ke ruangan. Iya, Pak. Sorry Saka, gue ketawa. Cuman ngelihat muka kamu waktu ditinggal sama Ariana tuh lucu banget loh. Padahal baru ditinggal sebentar. Bukan ditinggal dengan bercerai. Ya kan? Kalau aku pisah sama Ariana, kamu pasti juga akan pisah sama Galvin. Kayaknya salah deh Saka. Nggak kayak gitu. Karena pernikahanku dengan Mas Galvin itu pernikahan yang suci loh. Jauh dari perselingkuhan dan
2 istri. Ya kan rusaknya rumah tangga itu bukan cuma karena perselingkuhan. Bisa jadi rusaknya rumah tangga kamu karena Galvin CLBK. Cinta lama belum kelar. Mas Galvin ditinggal sebentar aja udah curi-curi kesempatan ketemu Ariana. Awas ya kamu, Mas. Awas kamu. Kemana ya Leontin itu ya? Bu, Ibu cari ini. Kenapa kalungnya bisa sama Dante ya? Jadi kamu yang nemuin. Terima kasih ya. Sebenarnya sih barang ini tidak terlalu berharga. Cuma sayang aja kalau sampai hilang. Yaudah, Ibu duluan dulu ya. Iya, Bu. Dari Ibu bicara seperti itu dan lihat raut wajahnya yang berubah kaget, saya semakin yakin kalau itu kalung yang sangat berharga. Dinda. Hai. Kamu mau pesan apa? Aku pesen steak sama french fries aja deh. Atau kamu punya rekomendasi menu apa gitu? Makanan yang enak ya? Kalau enak itu relatif sih. Tapi kalau menu yang spesial, menumpahkan kasih sayang. Garing ya? Thanks lo Bona udah menghibur. Kayaknya aku yang salah nanya sih. Harusnya aku nggak nanya kayak gitu. Kamu kan pegawai di sini. Iya juga sih. Tapi aku punya alternatif lain. Gimana kalau kamu ikut member di Cafe Jamais? Jadi kalau kamu ikut member, kamu itu bisa makan makanan apa aja secara gratis. Gimana? Oke nggak ide? Oke banget. Oke ya. Nanti aku ikut member aja. Din, staff yang kayak gini ganggu nggak? Kalau ganggu biar aku suruh pergi. Enggak sama sekali kok. Bona menghibur banget loh malah. Tuh, denger tuh. Ya udah kalau kayak gitu, kamu tunggu di sini, aku siapin spesial, oke? Misi bos. Tangan Dinda kenapa ya? Jangan-jangan bener kata Bona sama Tommy kalau Dinda itu lebam karena bela diri. Masa sih sampai kayak gitu? Gue curiga kalau Om Wijaya panggil gue pasti ada kerjaan yang nggak biasa nih. Coki, saya sengaja panggil kamu ke sini. Begini, saya mau memberikan kamu kesempatan untuk menghandle satu proyek. Akhirnya gue dikasih kesempatan juga buat handle project. Gimana? Kamu sanggup? Oh, pasti sanggup Pak saya.
Saya akan kerjakan nanti dengan sebaik mungkin. Oke. All the best, oke. Tapi ini sebagai informasi saja. Nanti proyek ini akan diawasi langsung oleh bagian finance, ya. Terutama Ibu Niken. Kalau gini ceritanya, gue jadi berasa dikorbanin nih. Siapa? Oke. Kalau itu saya permisi dulu. Oh, ya, silakan. Bu, Siang. Ya, Sil. tumben cepet banget. Iya, soalnya masakannya juga baik-baik aja. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya juga siang ini ada meeting sama Papu. Syukurlah kalau kayak gitu. Ibu nanti sore ada meeting ya, Bu? Iya, oke. Saya kabarin Papi deh. Saya datangnya terlambat. Kamu duluan aja ke ruangannya Masaka. Gak apa-apa, barengan aja sama Ibu. Yaudah, bentar ya. Gak diangkat sama Papi. Ya udah, kayaknya kita harus ke ruangannya Pak Saka sekarang deh, Bu. Takutnya nanti meeting Ibu telat loh. Yaudah, yuk. Jangan sampai orang-orang terdekat Saka tahu kalau gue ke kantornya Kusuma. Bisa gawat soalnya. Iya, saya ke sana sekarang. Iya sih, gak ada dokumen penting apapun gitu yang bisa jadi celah biar gue bisa rebut sama Saka. Kayak gue harus cari lagi sih. Bu Ariana hari ini jadwalnya padat banget loh, Bu. Ada meeting di kantor sini, terus nanti juga ada meeting lagi di kantor lain. Itu keren banget sih. Kalau Sisil sih pasti udah gak kuat tuh. Ya, jalanin aja, Sil. Sambil disyukurin. Walaupun saya nggak bisa bohong, saya capek sih. Semangat ya, Bu. Iya, Pak. Sekarang kamu temenin saya meeting ya. Soalnya Pak Kusuma lagi ada meeting lain. Jadi beliau nggak bisa ikut. Loh, tadi Sisil disuruh sama Pak Kusuma buat beresin ruangannya Pak Saka. Ruangnya Saka kan bisa dibersihin sama OB. Jadi kamu sekarang temenin saya meeting, karena saya butuh kamu. Apalagi sekarang kamu sekretaris saya kan. Jadi wajar dong kalau kamu ikut saya meeting. Apalagi sekarang ini kita mau meeting sama klien yang pernah dipegang sama Saka dan pernah kehilangan. Jadi saya nggak mau kehilangan klien ini lagi. Kalau menurut saya nggak apa-apa, Sil. Kamu ikut aja sama Dante. Dia lebih butuh sama kamu. Soal ruangannya Mas Saka gampang lah. Bener kata Dante. Nanti dibersihin sama OB aja. Iya udah deh. Tapi nggak apa-apa ya, Bu? Iya nggak apa-apa kok. Papi saya lagi meeting ya? Iya. Ya udah. Kalau gitu saya balik ke kantor aja. Nanti aja ke ruangannya Mas Saka. Ya udah, kalau gitu. Yuk. Untung aja
mereka nggak jadi masuk ke sini. Bu Wiryo, Kebetulan sekali kamu ada di sini. Saya ingin bicara masalah sahamnya Saka. Kita mau pergi meeting, Bu. Silakan. Ayo sih. Duluan ya, Bu. Ibu, saya sebenarnya pengen tanya sama Ibu. Kenapa Ibu ingin sekali membeli sahamnya Mas Saka? Bisa bicara di ruangan saya? Di ruangannya Mas Saka aja, Bu. Oke, no problem. Lagi apa nih? Ya lagi kerja lah Pak, masa lagi masak. Iya. Oh iya, Ma. Papa datang ke sini mau kasih Mama satu proyek. Oh ya? Papa baru sadar ya, kalau Mama ini punya potensi besar di perusahaan. Iya, Ma. Papa pengen lihat aja gimana Mama menghandle satu proyek yang sudah Papa percayakan sama Mama. Pasti bisa dong, Pak. Oh iya. Terus nanti proyek ini dibantu sama Coki ya, Pak? Apa? Sama si Coki-Coki itu? Aduh, Papa kenapa sih harus dia? Apa sih? Ma mau nggak? Kalau Mama nggak mau, ya Papa nggak maksa. Proyek ini kan Papa kasih sama orang lain. Gimana? Iya. Ya udah, Mama terima, Pak. Ya. Bagus kalau gitu. Ya udah, Papa balik lagi ke ruangan. Oke, Mama. Oke, Pak. Kenapa sih harus sama si Coki-Coki itu? Kamu ngapain di sini? Ada dokumen di kantor Saka yang lagi aku cari. Dokumen apa? Ada dokumen, ini udah ketemu juga kok dokumennya. Coba saya lihat. Ya, halo, Pi. Halo Rin. Ini Papi mau kasih kabar ke kamu. Maaf kalau Papi itu ninggalin kamu tadi. Karena Papi harus ada meeting, Rin. Iya, nggak apa-apa kok, Pi. Santai aja, Pi. Yaudah, kalau memang begitu. Sekarang HP-nya Papi matiin ya, Rin ya. Iya, oke, Pi. Oke, bye, Pi. Kamu jangan terjebak dalam permainannya Dita. Yang pasti Dita itu sedang mencari sesuatu. Dan sesuatu yang dia cari itu tidak dia temukan. Jadi itu sudah cukup jelas. Bisa kita bicara sekarang? Biar kamu tahu alasan apa saya tertarik untuk membeli sahamnya suami kamu. Ya, bisa. Saya butuh power untuk bisa lebih meyakinkan klien-klien saya. Karena selama ini saham saya itu masih belum terlalu besar, masih jauh di bawah Kusuma. Kamu gak usah khawatir. Saya tidak ada niat sedikit pun untuk merebut perusahaan Kusuma. Saya hanya ingin komposisi saham saya bisa lebih besar. Atau biar lebih fair, kamu boleh mulai membuka proses penjualan saham. Biar nanti proses pembeliannya bisa lebih transparan. Oh, jadi akan ada rencana penjualan publik untuk saham Saka. Kayaknya aku harus melakukan sesuatu. So, kamu pikirkan itu baik-baik. Apapun keputusan kamu dengan Kusuma,
saya akan terima itu. Ada telepon untuk saya? Tidak ada, Bu. Kalau ada nanti langsung sambungkan ya ke ruangan saya. Baik, Bu. Kayaknya itu ada yang cukup baik. Penjualan secara terbuka akan membuat lebih banyak pihak yang melakukan penawaran. Tapi coba deh, nanti aku ngomong dulu sama papi untuk lebih detailnya. Mungkin papi punya usul lain. Kalau nggak salah, Mas Saka pernah bilang liontin ini sesuatu yang sangat spesial buat dia. Benda ini peninggalan ibunya. Apa aku kasih lihat ke Mas Saka ya? Sebaiknya aku amanin dulu sebelum nanti ruangan ini dibersihin sama OB. Seingat gue, terakhir ketemu Dante itu waktu lagi ngejar Sisil. Ternyata selera Dante kayak Sisil dan Selin ya. Pak, gimana sharing profit perusahaan ini? Maaf Pak Galvin. Hah? Ya. Gimana? Gimana sharing profit perusahaan ini Pak? Oke. Maaf Pak. Agak sedikit melamun tadi mengenai sharing profit perusahaan. Oke. Mengenai sharing profit perusahaan udah dikirimkan. Ya, jadi di situ nanti ada sharing profitnya antara kedua perusahaan ini, dan nanti kalau kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke saya atau ke Pak Dante atau ke Bu Sisil. Kira-kira seperti itu sih. Kenapa ya? Sampai saat ini aku belum bisa jujur sama papi. Saat papi tanya aku baik-baik aja atau enggak. Ini kok Selin belum balik ya ke kantor ya? Kan sebentar lagi kita ada meeting. Halo Rin. Sel, lu di mana sih? Kan kita bentar lagi ada meeting. Ini Rin, gue masih meeting di tempat lain. Kayaknya nggak akan kekejar kalau gue ke sana gitu. Gimana Rin? Ya udah oke, nggak apa-apa. Kalau gitu gue pergi sendiri aja. Oke, sorry ya Rin, thank you. Ya udah, bye Sel.
ada ya? Mas, tadi yang beresin ruangan ini Mas ya? Enggak, Bu. Baru saya mau bersih-bersih di sini. Oh, baru mau bersih-bersih. Iya. Ini kemana sih Leontinnya? Kenapa tiba-tiba nggak ada di sini? Harusnya tadi gue bawa aja Leontinnya. Aduh, gimana sih Selin? Oh ya Sil, apa hubungan kamu sama Dante lagi nggak baik-baik aja ya? Soalnya kalian berdua sedikit canggung aku lihat. Enggak kok Pak, enggak apa-apa. Sisil cuman belum terbiasa aja karena biasanya kan Sisil bantuin Pasaka sama Bu Ariana gitu. Oh gitu. Oh ya, kabarnya Bu Ariana hari ini gimana? Pak Galvin nanyain itu ke Sisil. Kan ya tetanggaan sama Bu Ariana Bapak. Oh iya sih tetanggaan, tapi kan saya nggak setiap hari ketemu Bu Ariana. Gitu ya. Pak kayaknya meetingnya mau dimulai lagi deh Pak. Oh iya, udah waktunya ya. Oke. Tadi itu aku denger Ariana ngobrol sama Bu Wiryo. Terus mereka bilang kalau penjualan saham Saka itu akan dibuka untuk publik. Bagus kan? Itu artinya berarti peluang kita untuk mendapatkan saham Saka itu akan semakin besar. Oke, nanti aku cari cara untuk bagaimana beli saham itu. Tapi kayaknya semua rencana kita itu berjalan lancar deh. Jadi aku rasa kayaknya kamu tuh sekarang nggak perlu kerja terlalu keras. Gimana kalau kamu tinggal aja di rumah aku sekarang? Ya sekalian bisa temenin aku juga kan? Apa gue bener-bener bakal membangun keluarga bareng Dita? Kayaknya kalau gue memulai keluarga yang baru lagi, ceritanya pasti bakalan sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan untuk saat ini, gue masih belum bisa percaya sama kehidupan pernikahan. Gue masih pengen lihat Dinda lebih lama. Tapi gimana caranya ya? Aduh, Tom gimana sih lo ngepel nggak bilang-bilang ah? Ya, gue nggak tahu kan, gue udah kasih tanda, Bon. Aduh, sorry, maaf. Ini nggak bisa digerakin ya, aduh gimana dong? Aduh, ini Tommy ngepel nggak bilang-bilang, jadinya gue kepleset deh. Udah kita bawa ke klinik aja deh. Aduh nggak bisa klinik, ini mesti rumah sakit ini. Aduh ini sarafnya kejepit nih. Aduh harus ke dokter saraf. Gimana dong Tom? Ya kalau ke rumah sakit kan jauh, Bon. Ya nggak apa-apa, daripada kaki gue kenapa-napa gimana? Iya bawa pelan-pelan. Lu sih. Sorry banget, tapi gue udah Aduh, ke rumah sakit. Yun bentar ya, Yun. Iya. Untung banget ya Mbak Riri sekarang lagi sama temen-temennya. Jadi kita bisa masak-masak, kita bisa berduaan kayak gini. Terus aku bisa sambil nemenin Saka juga bareng sama kamu. Iya, kamu bener banget. Lagi pula Saka juga nggak bisa apa-apa kan sekarang. Jadi nggak bisa lihat kita kayak gini ya. Iya. Ini apa sih? Ih, kamu nih, nyebelin banget sih. Cuma satu ya? Cuma satu? Cuma satu? Dua boleh. Dua boleh deh. Dua boleh deh. Ini dia apa sih? Kamu bersihin dong. Oh, aku bersihin, oke. Ini udah?
Mas Galvin? Riana? Apa-apaan kalian? Memang laki-laki nggak pernah bisa dipercaya. Mas Galvin lagi. Makin kesini, makin hari ada aja alasannya buat ketemu sama Ariana. Rusak lagi pakai acara bikin kue. Kenapa sih nggak bisa berhenti aja mikirin Ariana? Halo, Ma. Halo, Ri. Ri, temenin Mama makan di luar yuk. Mama mau lepasin stres nih. Mama lagi sebel banget sama Papa. Ya udah, ayo, Ma. Riri juga lagi sebel banget sama Mas Galvin. Cuman nggak usah dijemput ya, Ma. Kita janjian aja di lokasi. Jadi nanti Mama kalau udah nyampe kabarin Riri ya. Oke, bye. Ya, see you, Ma. Banget sih. Jadi mengenai proyek kita yang apartemen 50 lantai itu, nanti kami akan membuat konsepnya sebisa mungkin ramah lingkungan dan ramah anak. Jadi dalam gambar itu dijelaskan kalau kita targetnya adalah untuk Pak Galvin, Anda masih bisa lanjutin meeting. kok bisa-bisanya keselip di tengah-tengah presentasi. Siapa yang lagi ngomongin gue nih? Bisa, kita lanjutin ya. Maaf. Oke. Jadi di proyek apartemen ini sebisa mungkin ramah anak karena target kita adalah keluarga baru yang baru punya anak itu menengah ke atas. Jadi sehingga dia bisa nyaman tinggal di situ. Dia membelinya dengan senang juga, bisa mungkin ada 2-3 unit yang dibeli nanti. Jadi apapun yang dilakukan itu sehari-harinya akan menyenangkan untuk keluarga kecilnya. Gitu sih, Pak. Dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, sudah cukup. Cukup. Nanti kalau ada yang kurang bisa tanyakan langsung ke saya atau Pak Dante atau Bu Sisi. Kalau gitu meeting ini saya tutup aja. Terima kasih untuk waktunya semuanya. Good job. Meskipun beda perusahaan, kalian saling support. Saya senang melihat itu. Iya, terima kasih juga, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kalau gitu udah selesai semuanya. Saya pamit dulu ya. Ada yang mau diselesaikan. Loh, Pak, nggak mau bahas ini dulu, Pak? Atau apa gitu? Kayaknya saya nggak bisa deh. Ada keperluan yang harus saya tepatin. Thank you, Pak Galvin. Sama-sama, Pak Dante. Kalau gitu saya permisi. Ya, mari. Iya, Bu. Oh gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa hari ini nggak apa-apa kok. Iya, nanti kita bisa jadwalin lagi untuk meeting ke depannya. Oke, Bu. Makasih udah kabarin saya. Ya, mari. Udah jauh-jauh datang ke sini nggak jadi meeting. Hey, Vin.
bisa ketemu kamu di sini. Gimana kalau pulang ya? Pak, Sisil nggak bisa. Sisil pulang sendiri aja. Sisil bisa tinggal. Sorry Sil, kamu pulang saya antar aja ya. Soalnya kan saya ngajak kamu meeting. Saya tunggu di mobil, oke? Aduh, jantung gue masih aja dak-dikduk deket Dante. Tadi rencananya mau meeting ketemu sama klien. Iya, aku juga tadi habis ketemu klien sih. Udah selesai tapi. Oke. Kamu rencananya mau ngapain? Mau langsung pulang atau ada acara lagi? Langsung pulang sih rencananya. Kira-kira kamu mau nggak ya nemenin aku makan? Kebetulan aku belum makan nih. Belum makan siang jadi sekarang lapar. Rin, aku tahu kamu masih trauma kan dengan perkataan aku di Jamais itu. Aku minta maaf ya. I'm so sorry about that. Aku cuma keinget sama masa lalu kita aja. Tapi kali ini aku ngajak kamu tulus kok sebagai teman aja. Tapi Rin, kamu dulu pernah bilang kan kalau aku ada sesuatu yang mau diomongin sama kamu, aku tinggal ngomong aja. Nah sekarang ada hal yang mau aku omongin sama kamu. Aku harap kamu punya waktu. oke. Tapi aku nggak bisa lama ya. It's okay, aku udah senang kok. Oke. Aduh Tom, kaki gua Tom, tolongin dong. Makanya Bon, kalau udah tahu sakit kenapa harus dibawa ke rumah sakit ini? Rumah sakit ini kan jauh banget dari kafe. Seharusnya tadi kita cari klinik yang terdekat biar bisa langsung ditangani. Gua nggak mau di tempat lain, gua mau di rumah sakit ini Tom. Ini harus ditangani sama dokter yang tepat dan aduh, ini dokter di sini tuh bagus banget Tom. Sotoy banget lo. Semua dokter sama aja kali. Aduh, lo nggak tahu apa-apa, udah. Loh, kalian? Bunda kenapa? Sakit Ini biasa dok, tadi saya ngepel terus dia banyak tingkah jadinya kepleset gitu. Lu nggak tahu tadi gua ngepel, aduh. Yaudah kalau gitu saya cek dulu ya. Iya dok. Di sini. Iya. Aduh. Aduh. Di sini dong. Aduh. Ini Bunda nggak kenapa-napa kok. Serius dok? Masa Bono nggak kenapa-kenapa? Ini dia teriak loh dok. Ya paling tadi Bunda kaget aja. Ini cuman keseleo ringan. Istirahat bentar juga sembuh. Yaudah kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya dok. Makasih ya dok. Palu tau tanya. Pantesan luar biasa lo emang. Iya, gua Masih aja usaha ya. Lu modus lu, aduh, gimana? Iya. Perasaan gue mulu deh yang dikorbanin kalau udah ribet kayak gini. Kemana sih flash disk itu? Kenapa bisa hilang tiba-tiba kayak gini coba? Ngapain lo di sini?
Terserah gue lah, mau ngapain kek, bukan urusan lo. Lo yang ngapain di sini? Udah deh, Sel. Lo ngaku aja sama gue. Lo kan yang ngirim chat itu ke Ariana. Ini gara-gara perbuatan lo, nama gue jadi jelek, Sel. Hey, sejak kapan nama lo itu bagus di depannya Ariana? Makanya jangan tidur terus, Coki. Jangan mimpi terus. Saya bangun yuk. Yuk bangun. Alah, udah deh. Lo jujur aja sama gue, Sel. Terus sebenarnya ada rencana apa sih? Lo yakin gak butuh bantuan gue? Gue lebih cocok lo jadiin sekutu, Sel, ketimbang lo kambing hitamin gue. Gue semakin gak ngerti sama omongan lo ini. Gini ya, Coki. Bukan berarti semua masalah yang menimpa lo itu jadi salah gue dong. Mimpi aja lo, Coki. Mana mungkin gue mau percaya sama orang kayak lo. Cepet, buru. Lu lebih banget sih jadi orang. Nyebelin. Lagian lu tuh kelihatan banget noraknya, Bon. Lu tuh kelihatan lemah di depan dia. Modus doang lo. Lu nggak inget dia tuh ahli bela diri? Siapa yang modus sih? Kan memang kaki gue sakit. Gimana sih? Lu nyebelin banget deh. Udah, gue balik sendiri nih. Ini lu dengerin dulu. Dia kalau tahu lu tadi kepleset jerit kayak perempuan, pasti diketawain, dikatain cupu lu pasti. Bete aja lu dah. Udah, jadi mau cerita apa? Kita nggak mau pesan dulu ya? Kayaknya pesan dulu aja ya. Mbak, maaf. Iya, mau pesan ya. Oke, saya pesan nasi goreng. Sama minumnya ice coklat. Kamu, Rin? Samain aja. Samain aja. Samain ya. Oke, ditunggu ya, Pak. Ya. Makasih ya. So, jujur sebenarnya nggak ada yang pengen diomongin sih. aku cuma pengen ditemenin makan aja, Rin. Galvin, aduh, kamu tuh kenapa? Enggak, soalnya dari kemarin kita tuh serius terus, nggak pernah bercanda, nggak ada senyum-senyumnya. Jadi aku sengaja aja bohongin kamu. Sorry ya, maaf banget. Bukan gitu masalahnya, Vin. Bukannya aku nggak mau, tapi takutnya kalau ada orang lihat terus salah paham gimana, Vin? Itu aja sih, aku nggak pengen merusak hubungan siapapun. I know. Aku cuma pengen tahu keadaan kamu baik-baik aja apa enggak. Dan lagian kita beneran nggak sengaja ketemu kan di sini, jadi nggak ada yang perlu ditakutin dong harusnya. Ya udah, oke. So, meeting gimana? Lancar? Meeting sama Dante lancar sih. Dante kebetulan orangnya juga cukup ahli di bidang project ini, jadi semuanya lancar sih. Makasih lo udah nanyain. Mbak Riri gimana? Mbak Riri? Riri baik. Oke, fine. Kalau lo nggak mau kerja sama gue yakin lo akan nyesel. Gue punya kabar yang akan bikin lo shock. Oh ya? Ya. Kabar apa tuh ya? Kayak gue juga nggak peduli deh. Pasti nggak penting. Karena gue udah tahu lo banget, Coki. Pasti semua kabar yang lo dapet itu nggak sepenting itu. Dan nggak pernah berhasil juga rencana gue sama lo. Jadi gue nggak peduli. Awas, Sel, lo gak apa-apa? Kamu gak apa-apa? Ngapain kamu sama Sisil?
seru nih. Kalau kayak gini harus gue abadikan dengan mata kepala gue sendiri. Ngapain kamu sama Sisil? Kamu jangan salah paham dulu dong. Ini kita baru selesai meeting, jadi sekalian aja saya antar Sisil pulang. Sadar nggak kamu? Apa yang kamu lakuin ini salah, Dente. Bisa nggak sih? Urusan kalian itu sebatas pekerjaan aja. Ngapain kamu antar Sisil pulang tuh ngapain? Kamu siapanya dia emangnya? Gini ya Dante, dengan kelakuan kamu yang kayak gini, Sisil bisa salah paham. Aduh, siapa juga sih yang berharap lagi sama Pak Dante? Udah gak ada. Gue sama Pak Dante itu cuma sebatas pekerja, gak lebih. Udah. Sal, ini hanya salah paham ya. Udah deh Pak, mendingan Bapak anterin aja nih. Pacar Bapak yang super posesif daripada ribet, panas nih. Mulut lo bisa lo jaga nggak? Bisa lo jaga nggak mulut lo? Sorry ya, Sil. Gak apa-apa Pak, anterin aja. Nggak perlu. Nggak perlu, saya bisa pulang sendiri. Enggak, biar saya jelasin di mobil, Sal. Ayo. Yaudah, saya antar kamu. Oke. Lo ngapain ketemu sama Samuel? Nggak ada sih, gue nggak sengaja ketemu sama dia. Tadi gue udah confirm ke dia buat dia ngaku kalau dia ngechat misterius itu karyawan. Terus dia ngaku? Enggak. Makanya tadi gue sempat bertengkar sama dia, makanya dia langsung pergi gitu aja. Dan hampir ketabrak sama cowoknya sendiri. Ucapin terima kasih aja sama gue juga enggak. Udah feeling sih gue dia gak akan ngaku juga. Udah yuk, panas nih. Anterin gue balik ya. Ya udah aku balik ya, Vin. Oh gitu. Mau aku anterin pulang? Enggak. Aku naik taksi aja. Oh, ya udah kalau gitu hati-hati ya. Ya, salam sama Mbak Riri. Oh ya, pasti. Bye. Bye. Aku bungkusin buat Riri juga deh sekalian. Dia pasti suka. Mbak. Ya Pak, ada yang bisa dibantu? Saya mau take away ya. Jadi take away-nya nasi gorengin aja. Oke Pak, ditunggu ya Pak. Apaan suhu? Ya, saya udah bisa. Yuk. Aman ya? Saya udah bisa berdiri, Pedro. Iya. Nggak usah dipegangin. Yakin suhu? Ih. Bener nih? Iya. Wow! Mbak Saka. Tunggu. Tunggu. Bentar. Aku nggak nyangka mereka tetap bisa semangatin aku kayak gini. Padahal aku udah ngecewain mereka. Aku harus cepat sembuh. Ariana ngapain di sini? Untung aja dia udah pulang. Males banget ketemu sama tuh anak. Jadi tadi Ariana itu habis ketemu sama Galvin. Benar-benar keterlaluan. Galvin! Kamu tuh keterlaluan ya. Keterlaluan kamu tuh ya. Hah?
Aduh, Mama kenapa sih, Ma? Mama malu-maluin aja dijewer di banyak orang gini, Ma. Ada apa sih, Mama? Ada apa? Hah? Apa tadi? Jelasin ke Mama kenapa Ariana ada di sini. Pasti kalian ketemuan kan? Kalian ketemuan lagi kan? Ma, aku sama Ariana tadi nggak sengaja ketemu, Ma. Gak sengaja? Vin, kamu tuh gimana sih? Masih aja deketin Ariana. Mama kan udah ngingetin sama kamu berkali-kali. Jangan dong. Mah, Ariana kan teman Galvin. Emang salah kalau ketemu sama temen? Enggak kan? Wajar dong. Kamu tuh ya susah dibilangin sama Mama ya. Kenapa Mama sama Mas Galvin sih? Udah tahu aku lagi sebel sama Mas Galvin. Malah sama Mas Galvin. Sekarang jawab pertanyaan Mama. Kamu itu belum bisa move on dari Ariana? Ya? Jawab, Galvin. Kalau aku masih berharap sama Ariana gimana? Kalau aku emang nggak bahagia dengan pernikahan aku sekarang gimana, Ma? Vin, Galvin. Maaf Pak, take away-nya. Oh iya, makasih ya. Ayo, semangat. Masaka pasti bisa. Ayo. Jalan belajar. Tuh. Udah. Ini Bibi mau masak dulu ya. Ya, Pedro jagain ya. Iya. Ya, masak ya. Jangan sampai dipas-pas ya. Iya, Bi. Ya. Sungguh. Kita masuk juga yuk. Nanti ini kita latihan juga di rumahnya. Nah, sungguh nggak boleh capek-capek. Ya. Ayo juga kebelet pipis ini. Ya. Yuk. Kamu masuk duluan aja. Saya jalan pelan-pelan, Pedro. Saya harus bisa. Saya harus semangat. Beneran Sungguh? Ya. Udah maaf ya Sungguh ya. Ayo tinggal pipis ya. Saya udah bisa tuh. Oke. Ya. Makasih ya. Ya Sungguh. Aku harus bisa. Aku harus semangat demi Ariana. Rih, kamu jangan nangis gini. Gavin pasti cuma lagi emosi tadi gara-gara Mama desak. Jadi perkataan Gavin tuh gak terkontrol. Bukan emosi, Ma. Bukan emosi. Riri yakin itu perasaan yang Mas Galvin pendam selama ini buat Ariana. Ma, selama ini Riri tuh udah mencoba jadi istri yang baik buat Mas Galvin. Tapi Riri gagal. Riri harus ngapain, Ma? Riri harus ngapain? Maafin anak Mama ya. Nanti Mama akan bantu buat ngomong sama Galvin ya. Nggak mungkin. Kalau perkataan dia itu gak benar, kamu tenang ya sayang ya. Percuma Mama ngomong sama Mas Galvin tuh, Mama percuma. Ini udah 2 kali Mas Galvin kayak gini, Ma. Gak pernah jujur sama Riri, tapi buktinya Abah Riri denger sendiri. Mas Galvin tuh masih punya perasaan sama Ariana. Gak pernah cinta sama Riri. Gak pernah. Riri dapat apa selama ini?
Ri, tunggu Ri. Kenapa aku harus ngomong gitu sih depan mama? Kalau aku masih berharap sama Ariana gimana? Kalau aku emang nggak bahagia dengan pernikahan aku sekarang gimana, Ma? Tapi lebih baik aku meluapkan kekesalan aku ke mama sih daripada Riri. Aku juga capek dituduh begitu terus. Aku udah berusaha untuk jadi suami yang baik buat Riri. Enggak. Aku nggak mau Riri sakit hati. Kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa, makasih ya. Makasih. Yaudah, aku bantu masuk ke dalam ya. Rin. Rin, kamu udah pulang? Iya. Aku udah bisa jalan. Sedikit. Hey, Love. Dengerin saya dulu dong. Ya? Saya minta maaf sama kamu. Kamu kenapa sih? Dari kemarin kerjanya marah-marah terus. Kamu kan tahu sekarang Sisil itu kerja sama saya, jadi sekretaris saya. Tolong dong ngertiin itu, oke? Ngertiin kamu bilang. Kamu juga tolong dong ngertiin aku. Aku udah jelasin ke kamu kemarin kenapa aku berlebihan sama kamu. Dan aku gak suka lihat kamu sama perempuan lain, apalagi Sisil. Dan sekarang ada Dinda, aku gak suka. Iya. Saya minta maaf soal itu. Ya. Tapi kalau boleh jujur, kamu lucu deh kalau lagi cemburu kayak gini. Udah ya, kamu jangan marah lagi. Jangan cemburu terus. Senyum dong. Kenapa? Ditahan, ketawa aja. Sayang, kamu lagi nyebelin sih. Kamu kan tahu, hati saya ini hanya untuk kamu. Dan saya juga udah janji kan, saya nggak akan buat kamu nangis lagi. Janji ya? Peluk. Duduk di sini, mau? Iya. Aku bisa. Ya udah, pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Aku bisa, Ren. Iya. Non Alin, kantor Dinda. Udah di sini non. Maaf tadi suhu ay tinggal di luar ay kebelet pipis non. Iya nggak apa-apa. Baru sampai juga. Maaf ya non. Rin, aku numpang toilet ya. Oh iya, kamu tahu kan di sana? Oh diantar dok. Nggak perlu apa-apa. Nggak usah ya. Iya. Oh. Iya non. Kalau gitu, boleh non. Suhu. Mas, aku tadi sempat mampir ke kantor papi. Terus aku masuk ke ruangan kamu, aku lihat ada ini. Aku ingat kamu pernah cerita kalau bandul itu kenangan dari ibu kamu. Makanya aku bawain.
Semoga dengan kamu lihat ini, kamu lebih termotivasi untuk sembuh. Makasih ya. Kau boleh bohongin semua orang, tapi enggak dengan aku. Banyak banget yang kamu tutupin ke semua orang. Hubungan kamu dengan beberapa orang, termasuk Bu Wiryo. Ada hubungan apa antara kalian berdua? Sebenarnya maksud Selin apa sih? Soal aku sama Bu Wiryo. Penasaran sih mau cari tahu. Gimana lagi jalanannya aku masih susah. Dita hari ini kesini nggak? Enggak. Aku nggak akan kasih lagi Dita kesini. Oke. Apa iya gue udah siap untuk memulai hubungan baru dengan Dita? Enggak. Gue yakin tujuan gue deketin Dita adalah gue ingin dapetin modal sebanyak-banyaknya dari dia. Ya mungkin kalau Dita nggak bisa ngasih gue itu, mungkin gue bakalan udah tinggalin dia dari lama. Sayang. Hey, Ya. kamu lihat deh. Aku bikinin apa buat kamu? Wow, nasi goreng loh. Kamu tahu aja kalau misalnya aku lagi lapar, sayang. Iya dong, apa sih yang aku tahu soal kamu? Kok cuma satu? Iya, ini itu buat kita berdua. Tapi kamu harus suapin aku ya. Soalnya ini nih. Kayaknya anak dalam kandungan aku tuh lagi pengen manja-manja, pengen disuapin sama papanya. Bumil. Keluar deh manjanya. Ya udah sini aku suapin kamu. Satu lagi dong buat anak kita. Masih ada. Oh, masih ada ya? Coba kamu mau suapin aku? Enak kan? Enak banget. Sak, gimana keadaan hari ini? Tadi aku lihat kamu udah mulai lancar jalannya ya. Iya. Aku udah mulai belajar keseimbangan. Tadi juga waktu aku belajar hampir jatuh, untung ada kamu. Masa orang jatuh nggak ditolongin? Apalagi kamu pasien saya sendiri. Yaudah kalau gitu kita mulai yuk terapinya. Rin, silakan. Aku terapi dulu ya. Mereka kelihatannya kayak dekat banget ya. What am I thinking?
Riri sayang, aku udah pulang. Sayang, aku udah pulang loh. Riri kemana ya? Kok nggak ada di sini? Hei sayang, barusan aku mau nelfon kamu. Kamu udah keburu datang. Kamu dari mana? Abis ketemu sama temen. Ketemu sama teman? Teman yang mana? Udahlah mas, aku capek. Aku mau istirahat dulu ya. Sayang, kamu nggak apa-apa? Ada yang sakit atau gimana? Enggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Aku bawain kamu makanan loh. Kalau kamu mau makan, ayo. Nggak usah mas, aku udah makan tadi waktu sama teman. Itu buat besok aja deh. Jadi besok aku tinggal angetin. Gitu. Ya udah kalau gitu aku taruh kulkas ntar ya. Gimana? Berasa nggak? Geli, Din. Geli ya sekarang ya? Iya. Kemarin sih diem aja. Ya gimana lagi? Kemarin kan emang gak berasa, Din. Iya tahu. Tapi nggak apa-apa, bagus. Kamu nggak gampang nyerah. Kenapa ya? Setiap kali aku ngelihat Masaka akrab sama perempuan lain, aku berpikir kalau Masaka bakal balik kayak dulu lagi. Hai Rin. Hey. Nih, progresnya Saka semakin membaik. Bagus banget. Ya aku lihat kok. Ya udah aku keluar dulu deh, aku bikin kamu minum. Oh gitu. Rin, gak usah repot-repot. Enggak repot. Ya udah. Baby. Non? Kok kesini? Haus. Arin haus aja. Enggak, ini bukan cemburu tapi emang nggak enak aja ngeliatin suami mulai dekat sama wanita lain. Sama kayak dulu yang aku rasain ke Dita.